Sejak berabad-abad lalu, Gorontalo memiliki peran penting dalam jalur perdagangan rempah di Nusantara. Ini jugalah yang menjadi alasan utama kenapa dulu bangsa Portugis dan Belanda pernah berkuasa di sini. Pada abad ke-15, Raja Ilato dibantu oleh bangsa Portugis membangun kawasan Benteng Otanaha ini. Jadi bangsa Portugis itu mengiming-imingi Raja Ilato kalau dengan membangun benteng, mereka bisa mengamankan kawasannya dari para bajak laut yang mondar-mandir ke sana kemari. Tapi sebenarnya tujuan Portugis membangun benteng ini adalah untuk mengamankan pelayaran mereka mengambil kopra dari kawasan Teluk Tomini menuju kawasan negaranya di belah Ono. Tapi apa cerita lebih lanjut mengenai kawasan Benteng Otanaha juga proses perawatannya? Bareng sama saya yuk, berhubung sudah memakai kuas, sarung tangan Michael Jackson, masuk bareng-bareng. Menelisik awal mula Benteng Otanaha, sangat menarik perhatian saya. Benteng kokoh ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Tadi yang mana? Ini. Oh. Ini loh, adalah hal yang paling jamak di seluruh kawasan cagar budaya ya. Kebanyakan namanya, kalau orang Perancis bilang vandalisme. Vandalisme. Perancis pakai P Pak, nggak pakai V. Nggak pakai V, Indonesia pakai V ya. Iya. Ini kan semen ya Pak ya? Bukannya Iya. biasanya kalau kita bicara peninggalan arkeologis, biasanya kan penggunaan semen itu masih jarang, cuma di situs-situs tertentu. Iya. Ini kenapa pakai semen? Mereka melakukan sedikit penguatan dengan menggunakan bahan semen. Dengan mencegah keruntuhan, tapi sebenarnya hal itu adalah penyalahgunaan. Seharusnya yang dilakukan yaitu bagaimana cara menguatkan dengan menggunakan bahan yang sama. Ya, orang selalu bilang vandalisme itu bagian dari edukasi yang belum selesai gitu kan. Kita bicara sebuah cagar budaya yang harusnya dipelihara ya kan. Tapi seringkali kan teman-teman kita kebanyakan yang pelakunya yang ketahuan usia berapa Pak? Para pelajar. Para pelajar gitu ya. Coba ya diperhatikan teman-teman. Di sekolah diajarin ya. Nulis itu di buku, bukan nulis di tempat-tempat cagar budaya. Lagian kayak misalnya tadi saya lihat pas mau naik, itu ada tulisan misalnya si Andi love Ina. Abis itu kan putus. Terus tulisannya masih ada, terus gimana? Terus kita yang suruh ngapus. Kelakuan anak-anak pelajar tuh ya. Sebagai bentuk penghormatan, maka benteng ini dinamakan Otanaha. Otanaha dibangun dengan bahan dasar batuan karang dan kapur, salah satu ciri bangunan bangsa Portugis di Nusantara. Diperlukan etil asetat, alkohol, aseton, dan juga thinner untuk membersihkan cat dan coretan yang menempel di benteng. Di antara batuan karang yang menopang benteng ini, banyak terdapat fosil biota laut yang terperangkap dan akhirnya mengendap. Menjaga bangunan peninggalan seperti ini bisa menjadi salah satu cara kita menghormati para pendahulu. Membangun itu bukan perkara mudah, tapi yang lebih susah lagi adalah memeliharanya. Nah, ngomong-ngomong soal pemeliharaan, saya mau ngajakin teman-teman ke satu lokasi lain. Idenya adalah bagaimana pemeliharaan suatu lokasi sehingga bisa terus berdaya guna secara lestari. Panjang, berangkat. Olele, nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Sejak tahun 2006, Desa Olele telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi taman laut. Selain terkenal dengan keindahan taman lautnya, Desa Olele merupakan salah satu desa penghasil tuna terbesar di Gorontalo. Lagi nyantai-nyantai, nggak taunya dapat ikan tuna lumayan banget ya, yellowfin kalau itu jenisnya, itu lagi di file. Nah, 41 kilo kalau dari bisik-bisiknya itu standar, biasanya dapat lebih gede lagi. Kulit tuna yang sensitif mudah mengalami kerusakan, padahal bagian dalam tubuhnya menjadi penting untuk menentukan harga jual. Oleh karena itu, penanganan tuna harus dilakukan dengan hati-hati dan cepat.
Untuk menjaga kualitas tuna, ada beberapa bagian yang harus langsung dipisahkan. Bagian isi perut dan insangnya, ini bertujuan untuk mencegah proses pembusukan lebih lanjut. Pernah dengar yang namanya eco-labeling nggak? Bukan eco pelawak, ini eco-labeling. Nah, eco-labeling ini salah satu gunanya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada konsumen dan juga memberikan pilihan. Karena sekarang tuh konsumen nggak lagi yang sekedar gue mau beli tuna dengan hasil ngebom atau hasil dari long line, pukat harimau yang sangat panjang. Tapi tuna-tuna dari Indonesia yang kebanyakan diekspor di negara-negara barat tersebut sebenarnya sudah banyak juga yang memiliki label eco-labeling. Salah satunya adalah dari Indonesia. Indonesia merupakan negara pengekspor tuna terbesar di kawasan Asia Tenggara dan produsen utama di dunia. Tak lain karena perairan Indonesia masuk ke dalam jalur migrasi ikan tuna di dunia. Wilayah Gorontalo menghasilkan 24% tuna yang ada di kawasan Sulawesi Utara. Masyarakat desa Olele menjaga populasi ikan tuna dengan hanya memancingnya menggunakan alat tradisional yang ramah lingkungan. Bu, lagi. Tuna sebagai top predator di lautan membutuhkan sebuah ekosistem yang utuh untuk bisa hidup. Utuh artinya mulai dari terumbu karangnya, makan terumbu karang dan sebagainya harus dalam kondisi yang sangat baik. Lalu bisa ada tuna. Desa Olele sebagai desa percobaan tak hanya untuk hidup, tapi juga sebagai desa konservasi laut. Tapi seringkali orang mikir konservasi itu masalah pelarangan. Bukan, itu adalah masalah manajemen. Kalau nggak percaya hasil konservasi laut desa Olele, buktinya kita bisa menjadi tuna yang lagi. Nah ibu, nah sekarang yang ini bu.